Hai teman-teman, mari kita mengenal macam-macam cuaca bersama saya, Rizky Fitriani. Oh iya teman-teman, meskipun kita sedang pandemi, jangan sampai kondisi saat ini malah menyurutkan semangat kita untuk tetap selalu belajar. Hayo, karena apa? Karena belajar akan membawa perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cuaca. Berbicara tentang cuaca, tentu saja teman-teman sudah mengetahuinya, atau bahkan kata cuaca sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cuaca lebih detailnya lagi, dan ada 4 poin yang akan saya bahas. Pertama, pengertian cuaca. Kedua, macam-macam cuaca. Ketiga, unsur-unsur cuaca. Dan keempat, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Nah, pasti teman-teman penasaran kan dan ingin tahu tentang cuaca lebih detailnya lagi. Yuk, mari kita bahas. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian cuaca. Lalu, apa itu pengertian cuaca? Nah, cuaca adalah kondisi udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit serta pada jangka waktu yang singkat. Ada juga yang mengatakan bahwa cuaca adalah keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu yang meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, pengertian cuaca yang lainnya yaitu suatu keadaan rata-rata udara setiap hari di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Kondisi dari curah mudah berubah-ubah disebabkan oleh pertama, tekanan udara, kedua, suhu, ketiga, angin, keempat, kelembaban, dan kelima, udara serta curah hujan. Selanjutnya yaitu macam-macam cuaca. Ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk atau dingin, cuaca hujan, dan cuaca berangin. Itulah macam-macam cuaca. Nah, untuk lebih detailnya lagi, yuk mari kita bahas satu persatu. Cuaca cerah. Hayo teman-teman, tahu apa tidak cuaca cerah itu? Pasti yang tahu hanya melihat, wow, cuaca cerah banget ya. Tapi pengertian cuaca cerahnya nggak tahu. Nih, penasaran kan? Mari kita bahas. Cuaca cerah atau cuaca cemerlang merupakan matahari yang bersinar jernih dan udara terasa sangat segar. Namun pada umumnya, hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. Dan pada saat cuaca cerah juga, angin bertiup semilir. Pada saat siang hari, terlihat awan yang berbaris tipis, seperti kapas yang berwarna putih bersih. Nah, saat matahari muncul dan tenggelam, terlihat warna merah serta kuning cerah. Dan pada saat malam hari, terlihat bintang tersebar di langit. Itulah tanda-tanda pada cuaca cerah. Selanjutnya yaitu cuaca panas. Hayo teman-teman, tahu kan cuaca panas? Kalau siang hari biasanya suka panas. Nah, kalau panas teman-teman pasti ingin minum kan?
Nah, tapi tahu nggak sih cuaca panas itu apa? Kalau nggak tahu, nih, mari kita simak penjelasan berikut ini. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Cuaca panas ini, pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan hangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas loh teman-teman. Maka semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah sebabnya temperatur di lokasi landai terasa sangat panas. Akan tetapi, di rangkaian gunung terasa dingin atau sejuk loh teman-teman. Selanjutnya yaitu cuaca berawan. Lalu, apa itu cuaca berawan? Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Oh iya teman-teman, cahaya matahari tidak begitu terasa panas loh karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuknya awan yang sangat besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Tapi ingat, jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung bisa berubah menjadi hujan. Cuaca sejuk atau dingin. Pasti di sini teman-teman sudah bisa merasakan bahwa cuaca sejuk atau dingin itu seperti apa. Nah, berikut adalah penjelasannya. Cuaca sejuk atau dingin, yaitu kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembaban udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Oh iya teman-teman, suatu daerah akan merasakan cuaca sejuk jika humoditas udara tinggi, angin bertiup sangat cepat, dan suhu udara rendah. Pada macam-macam cuaca selanjutnya yaitu ada cuaca hujan. Pasti teman-teman udah tahu kan hujan itu seperti apa? Oh iya, hujan itu air. Iya, hujan itu air. Akan tetapi penjelasannya yaitu sebagai berikut. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Dan apa itu cuaca berangin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin berhembus dengan cepat, sehingga benda-benda yang berhamburan, apabila angin bergerak sangat cepat dan lebat, pohon wisma dapat rubuh. Kecepatan angin bisa diukur dengan alat pengukur kecepatan angin. Hayo, apa itu teman-teman alat pengukur kecepatan angin? Nah, alat pengukur kecepatan angin yaitu anemometer. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca yang pertama yaitu suhu. Kedua, tekanan udara. Ketiga, kelembaban udara. Keempat, angin. Dan unsur-unsur cuaca yang kelima yaitu hujan. Yuk, mari kita bahas satu persatu.
Nah, teman-teman, pada unsur-unsur cuaca yang pertama yaitu suhu. Suhu udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya, disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu lamanya matahari menyinari bumi. Artinya, intensitas penyinaran matahari di belahan bumi yang sangat bermacam-macam tergantung oleh letak lintang. Faktor yang kedua yaitu pada ketinggian suatu tempat. Dapat diartikan bahwa semakin datar suatu tempat, maka panas yang diterima akan semakin besar juga. Faktor yang ketiga yaitu pada keadaan awan. Artinya, apabila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima di bumi akan lebih kecil sebab diserap oleh awan. Faktor yang keempat yaitu karena keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Faktor yang kelima yaitu karena sudut penyinaran matahari. Artinya, suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan bumi. Nah, itulah faktor-faktor pada suhu. Unsur-unsur cuaca yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul sebab adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat dapat berubah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak alat untuk mengukur tekanan udara itu apa? Hayo, apa? Nah, alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer. Unsur cuaca yang ketiga yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara disebut dengan, hayo dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, alat untuk mengukur kelembaban udara yaitu hygrometer. Unsur cuaca yang keempat yaitu angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Sedangkan untuk mengukur suatu kecepatan angin digunakan anemometer dengan menggunakan skala Beaufort. Unsur cuaca yang kelima yaitu hujan. Hujan atau curah hujan merupakan suatu intensitas air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Nah, itulah tadi teman-teman unsur-unsur tentang cuaca. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian cuaca, macam-macam cuaca, unsur-unsur cuaca, dan sekarang yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku yang pertama yaitu cuaca ekstrim bisa memicu masalah psikologi. Kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Dan yang ketiga yaitu cuaca panas yang berlebih dapat memicu resiko sakit jantung. Nah, itu tadi pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Cuaca ekstrim bisa memicu masalah psikologi, yaitu orang-orang yang tinggal di wilayah dengan iklim yang terbilang intens, yaitu sering badai dan tornado, lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan. Bencana badai disebut bisa menyebabkan stres, sedangkan pasca bencana bisa menyebabkan gangguan psikologis berkepanjangan bagi orang yang tinggal di daerah bencana. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Artinya, musim semi sering membawa pilek ke banyak orang.
Namun, jika kamu mendapat alergi musim sepanjang tahun ini, maka bisa dipastikan alergi akan kian parah saat musim hujan. Cuaca panas yang berlebih dapat memicu resiko sakit jantung. Artinya, temperatur udara yang meningkat dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika seseorang mengalami dehidrasi dan terpapar serangan panas yang cukup tinggi, maka dapat berpotensi memicu kerusakan otak. Hal itu dapat dipastikan berpengaruh juga pada perilaku. Nah, itulah tadi teman-teman, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Oh iya teman-teman, di sini saya mempunyai cuplikan video tentang proses terjadinya hujan. Yuk, mari kita tonton. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang cuaca pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih.